warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan yang lebih jauh. Dan kini momentum kebangkitan itu kembali hadir. Mari kita sambut dengan gembira Festival Literasi Kabupaten Blora tahun 2020. Mulai Selasa 11 November 2020. Kita akan merayakan ilmu dan inspirasi. Ada talk show bersama Bunda Literasi dan tokoh masyarakat. Keren, menggema, mantap, inovatif, mantap, sangat luar biasa, excellent, Kompak semua. memorable, Maria, Mancen, Oye, seru abis. istimewa, Kebersamaan, spektakuler, gokil, menyenangkan, pecah banget, bersemangat, membara, jos, penuh warna, menyala, rame pol, sangat besar. Well, dari yang mantap, gedepol, capek kak, tapi puas. jos gandos, pokoknya pol keren, sak keren nih. Meledos, terbaik. asik banget. Pertandingan hebat, Warli Kelasi. Kita pasti bisa. Sampai ketemu tahun 2020. Kompak semua. Halo warga Blora, kalian tahu kita lagi di mana? Sekarang kita lagi ada di Halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora. Kalian wajib banget datang hari ini sampai tanggal 15 November 2020. Karena di sini akan ada Festival Literasi. Ini pasti meriah banget karena ada belajar buku, seni tari, drum band, teman seni baru. Nah, juga nanti talk show, bibiritan, line dance, dan masih banyak lagi. Paling pentingnya acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Jadi jangan lupa datang, ajak keluarga dan teman-teman kalian. Kami tunggu di Festival Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora tahun 2025. Salam literasi. See you. Festival Literasi Blora keren. Ayo masuk dalam yuk. Keren maju. Festival Literasi Blora keren banget. Jangan lupa datang ke Festival Literasi 2025 di Perpustakaan dan Kearsipan Selamat Kabupaten datang semua. Blora. Tunggu. Selamat datang semua. Dari mana? Oh Palon, iya happy semua. Oh, boleh lihat-lihat di dalam. Monggo sugeng rawuh Bunda. Nggih, sekecakan griya piyambak.一阳之味道，仔细懂来。Penerapan bahasa Jawa di lingkungan sekolah, monggo pulang. Jika ingin sukses maka tanamlah 100 pohon, dan jika ingin lebih sukses lagi tanamlah membaca gitu seperti itu.
seberapa literasikah kamu? Halo Kak, dengan siapa? Asalnya dari mana? Oke baik, perkenalkan nama saya Antika Nurkaila, saya dari SMK Bakti Usada PGRI Gelora. Nama saya Aulia Fulvania Cinta Kirana Putri Soeharto, bisa dipanggil Cinta. Saya dari SMP Negeri 1 Jepang. Ada satu Jepang hijau. Namanya Flail dari SD 2 Kemiri. Kita kasih kuis, nanti dijawab, nanti kakak akan dapat buku dari kita. Oke, boleh. Pertanyaannya seperti ini. Apa semboyan Indonesia yang tertulis pada pita burung Garuda? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jawaban kakak. Apa nama ibu kota dari Jawa Tengah? Ibu kota dari Jawa Tengah adalah Semarang. Oke. Siapa nama dari Bupati Blora saat ini? Dr. Haji Arman Ya, sebetulnya pesan mengikuti festival literasi. Oke, baik, kesan-kesan saya sangat seru ya, mendapat pengalaman juga pastinya. Terus saya tadi dapat motivasi bahwa jika ingin sukses maka tanamlah 100 pohon, dan jika ingin lebih sukses lagi tanamlah membaca gitu. Seperti itu. Intinya menguatkan semangat saya untuk membaca dan menulis. Oke, terima kasih Kak. Terus harapan kamu untuk festival literasi di tahun depan apa? Mungkin bisa menarik semua kayak buku baru, yang novel-novel baru yang mungkin aku suka novel. Oh, oke. Sama ya cara lebih seru lagi. Oh, oke. Terus semakin meriah dan lancar. Oke. Karena kamu sudah bisa menjawab pertanyaan dari kakak, kamu boleh memilih salah satu dari 5 game. Siap. Kasih halo. Ya. Makasih. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan memposisi siapa menjadi penulis, kemudian siapa yang jadi ilustrator dan editor. Jadi nanti dibagikan tiga terserah ya, dari kelompok. Kemudian dari penerbit kita catat nanti penerbit kita sepakati dari tadinya ditulis penerbitnya BPS. Dari satu pertama dia pernah terbit ya, pertama kemudian ditambahkan halamannya itu mulai ini dari berapa halaman. Kalau ada Romawi nanti dikasih Romawi berarti katakan Romawi 5 plus 25 halaman seperti itu ya. Ini jadi hasilnya beda. Warnanya hasilnya merah bukan transparan. Tinggal kita edit dari klausul, colornya. Bagian kan ini jago nih bagian. Mewah. Terutama yang bawah yang dibagi tugas sebagai penulis siapa. Nanti siapa lagi?
Bahasa ini sacet-sacet lho iku. Wis tuh 5 kopi ya lho. Semangat ya bahasa. Jat telane dulurku lanang iki jas iki. Wah mahal. Laris manis sih. Oh jelas. Saya yakin semua potensial. 5 kelompok hasilnya kan 5 buku. Iya. 5 miliar. 5 miliar. M ya. Diteruskan 5 ke depan. Besar. Sesuai keren. Kalau bilangnya orangnya cantik, malah kamu gitu ya. Orang cantik orang. Karyanya juga. Terlahir di era yang salah. Harusnya kecepatan. Iya. Ya saiki cantik-cantik. Iya. Sapi nonton Om. Keren ya San. Pak Wahyu gimana? Oh siap, optimis. Kisah Barongan Blora, bersama keluarga Lokakarya. Ada Kak Farid, Kak Eva, Kak Fajar, dan Kak Aji. Pada suatu hari, saat sore hari, di sebuah desa di Kabupaten Blora, debu jalanan berterbangan. Suara gamelan terdengar dari kejauhan, dan sorak-sorai anak-anak menyambut iring-iringan barongan. Inilah warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Inilah kesenian Barongan Blora. Apakah kalian mengenal barongan? Barongan adalah seni pertunjukan rakyat dari Blora, Jawa Tengah, yang memadukan tarian, musik,
dan topeng menyerupai singa atau harimau besar yang disebut Singo Barong. Kalian tahu ciri khas barongan Blora? Kesenian ini mencerminkan sifat khas masyarakat Blora, spontanitas, kekeluargaan, kesederhanaan, keras, kompak, dan berani. Barongan hidup dalam denyut kehidupan desa, tampil dalam syukuran, sedekah bumi, hingga festival budaya. Kalian kenal siapa itu Singo Barong? Tokoh utama dalam barongan adalah Singo Barong. Ia juga dikenal sebagai Gembong Samijoyo, yaitu singa besar penjaga hutan yang buas namun memiliki kekuatan sakti. Singo Barong itu sendiri sebenarnya adalah perwujudan dari singa besar penjaga hutan yang buas dan memiliki kekuatan sakti, yang dikenal sebagai Gembong Samijoyo. Kalian tahu tokoh pendamping barongan? Tokoh lain yang tak kalah penting adalah Bujangganong, Pujangga Anom, Joko Lodro, Noyon Toko, Ontup, dan para prajurit berkuda. Mereka masing-masing punya peran dalam cerita dan dinamika pementasan. Kalian tahu peralatan musik tradisional yang dipakai dalam pertunjukan barongan? Pertunjukan barongan diiringi alat musik tradisional seperti kendang, bonang, saron, geduk, kempul, dan demung. Belakangan, tambahan alat modern seperti drum dan keyboard juga digunakan. Akar cerita barongan adalah Hikayat Panji. Cerita barongan bersumber dari Hikayat Panji. Kisah ini melibatkan tokoh Raden Panji Asmarabangun, Prabu Klana Sawandana, dan Dewi Sekartaji. Kisah awal konflik, Prabu Klana dari Bantarangin jatuh cinta pada Dewi Sekartaji dan mengutus Bujangganong untuk melamar. Ia dikawal 144 prajurit berkuda. Terjadinya hadangan di hutan Wengker. Dalam perjalanan, pasukan Bantarangin dihadang oleh Singo Barong di hutan Wengker. Pertempuran pun pecah. Kisah Singo Barong tak terkalahkan. Seluruh pasukan kalah. Hanya 4 perwira yang lolos dan melapor ke Adipati Klana. Singo Barong dikenal sakti dan tak mudah ditaklukkan. Misi dari Raden Panji. Sementara itu, Raden Panji mengutus Noyon Toko dan untuk melamar Dewi Sekartaji. Mereka juga terhalang oleh Singo Barong. Adanya bantuan Joko Lodro. Karena kewalahan, Noyon Toko dan untuk memanggil Joko Lodro. Pertempuran sengit kembali terjadi dan akhirnya Singo Barong berhasil dikalahkan. Kisah kesaktian Singo Barong. Namun, Singo Barong memiliki kesaktian. Meski tewas, ia bisa hidup kembali jika disumbari. Klana Sawendana turun tangan. Mendengar kabar kekalahan pasukannya, Adipati Klana datang membawa pecut Samandiman untuk menghadapi Singo Barong. Pertarungan sengit. Dengan pusaka andalannya, Adipati Klana menaklukkan Singo Barong. Tapi untuk hidup kembali, Singo Barong harus bersedia mengantarnya ke Kediri. Pertemuan di Kediri. Di alun-alun Kediri, rombongan Adipati Klana bertemu dengan Raden Panji. Pertempuran pun tak terhindarkan. Akhir dari pertarungan, Raden Panji berhasil membunuh Adipati Klana. Singo Barong yang setia pada Klana dikutuk tak bisa kembali menjadi manusia. Barongan menjadi kesenian. Singo Barong akhirnya mengabdi pada Raden Panji. Arak-arakan yang dipimpin Singo Barong dan Bujangganong inilah yang menjadi asal-usul kesenian barongan. Barongan di Blora kini. Di Blora, kesenian barongan berkembang pesat. Bahkan digelar deklarasi massal menampilkan ratusan barongan. Ini menegaskan bahwa Blora adalah rumah besar bagi barongan. Apakah pesan moral kisah barongan? Kesenian barongan mengajarkan bahwa keberanian dan kekompakan adalah kunci kemenangan. Warisan budaya ini mengingatkan kita untuk menjaga kearifan lokal dan menghargai sejarah sebagai kekuatan jati diri bangsa.